Bayangkan, sebuah negara di mana listrik bisa padam berjam-jam setiap hari. Rumah sakit kesulitan beroperasi. Transportasi berhenti. Dan jutaan orang hidup dalam ketidakpastian. Inilah yang sedang terjadi di Kuba hari ini. Sebuah krisis energi besar yang tidak datang tiba-tiba. Tidak semua cerita pernah sampai ke telinga kita. Obscura Story, cerita yang tidak pernah diceritakan. Bayangkan satu negara dengan lebih dari 10 juta penduduk tiba-tiba gelap dalam hitungan jam. Sekolah diliburkan, pekerja diminta tinggal di rumah, dan aktivitas ekonomi nyaris berhenti total. Masalahnya bukan sekedar listrik. Ini adalah efek domino dari krisis energi. Rumah sakit kekurangan bahan bakar, transportasi umum berhenti, sampah menumpuk di kota, bahkan makanan pun ikut terdampak. Semua ini terjadi karena satu hal utama, Kuba kehabisan bahan bakar. Untuk memahami krisis ini, kita harus melihat ke negara lain. Venezuela. Selama bertahun-tahun, Kuba sangat bergantung pada minyak dari Venezuela. Minyak ini menjadi nyawa bagi listrik, transportasi, dan industri di Kuba. Bahkan sekitar 60% kebutuhan energi Kuba berasal dari impor. Namun semuanya berubah ketika Venezuela mulai runtuh. Krisis politik dan ekonomi di Venezuela, ditambah intervensi dan sanksi internasional, membuat pasokan minyak ke Kuba terganggu, bahkan terhenti. Dalam beberapa tahun terakhir, impor minyak Kuba turun drastis. Bahkan sempat turun lebih dari 1/3 dalam satu periode. Dan ketika pasokan itu hilang, Kuba tidak punya alternatif. Karena selama ini, sistem energinya dibangun dari ketergantungan. Disinilah peran Amerika Serikat menjadi sangat penting. Selama puluhan tahun, Amerika telah menjatuhkan embargo ekonomi terhadap Kuba. Sejak era Perang Dingin, sekitar tahun 1960-an. Embargo ini bukan sekedar larangan dagang biasa. Ia membatasi akses Kuba ke pasar global, kemampuan membeli minyak, investasi asing, bahkan kerjasama dengan negara lain. Dan yang lebih kompleks, Amerika juga memberi tekanan pada negara lain agar tidak bekerja sama dengan Kuba. Contohnya, negara yang menjual minyak ke Kuba bisa dikenai sanksi tambahan oleh Amerika. Akibatnya, banyak negara akhirnya memilih untuk tidak mengambil risiko. Situasi ini semakin diperparah ketika Amerika mulai menyita kapal tanker minyak, menghentikan pengiriman minyak dari Venezuela, bahkan mempertimbangkan blokade total minyak ke Kuba. Hasilnya, Kuba semakin terisolasi, dan krisis energinya semakin dalam. Krisis Kuba bukan hanya soal energi. Ini juga tentang kekuatan politik global. Amerika Serikat sebagai negara adidaya memiliki pengaruh besar terhadap aliran energi dunia. Ketika Amerika menekan Venezuela, dampaknya tidak hanya dirasakan Venezuela, tetapi juga negara seperti Kuba yang bergantung padanya. Bahkan dalam beberapa kebijakan terbaru, Amerika mengontrol distribusi minyak Venezuela, termasuk kemana minyak itu boleh dijual. Artinya, akses energi Kuba bisa ditentukan oleh keputusan politik di Washington. Ini yang membuat banyak pihak menyebut, krisis Kuba adalah kombinasi antara krisis ekonomi, krisis energi, dan tekanan geopolitik. Namun yang paling merasakan dampaknya
Bukan pemerintah, bukan juga negara besar, tapi rakyat biasa. Orang-orang di Kuba harus hidup dengan listrik yang tidak menentu, kelangkaan bahan bakar, keterbatasan makanan dan obat, dan masa depan yang tidak pasti. Dalam kondisi seperti ini, banyak warga mulai frustrasi. Bahkan beberapa kali terjadi protes akibat kondisi hidup yang semakin sulit. Kisah Kuba hari ini adalah pengingat bahwa energi bukan hanya soal listrik dan bahan bakar. Ia adalah soal politik, soal kekuasaan, dan soal siapa yang mengendalikan sumber daya dunia. Dan ketika sebuah negara terlalu bergantung atau terlalu terisolasi, maka yang padam bukan hanya lampu, tapi juga harapan.